hari ini membahas tentang tips-tips bagaimana caranya bisa persalinan bisa lancar, baik itu persalinan normal atau persalinan sesar. Jadi sebelum saya membahas tentang tipsnya, yang perlu saya tekankan di sini bahwa secara statistik itu 80-90% itu persalinan fisiologis. Artinya nggak diapa-apakan, dia akan lahir dengan sendirinya dengan fisiologis mungkin. Hanya sekitar 10-20% itu yang persalinan patologis. Artinya persalinan patologis itu persalinan yang bermasalah. Nah, persalinan patologis itu bisa berakhir dengan lahiran normal, bisa berakhir dengan sesar. Jadi kalau secara statistik sebenarnya sesar itu nggak terlalu tinggi, hanya 10-15% dari angka kelahiran di Indonesia itu. Nah, sebelum kita memutuskan untuk ini bisa lahiran normal ataupun harus sesar, kita harus menentukan dulu apakah si ibu ini boleh lahiran normal atau tidak. Karena lahiran pasti berakhir dengan dua cara, normal ataupun sesar. Yang mana yang normal, yang mana harus sesar, itu yang harus kita screening dulu, kita pilah dulu. Nah, untuk menentukan bisa normal atau sesar, itu harus konsultasikan ke dokter kandungan. Apa saja yang tidak boleh dilahirkan secara normal? Misalnya adanya gangguan seperti letak ari-ari, jadi ari-arinya di bawah yang menutup jalan lahir, ini nggak bisa untuk lahiran normal. Yang kedua, misalnya pada pasien-pasien dengan malpresentasi, jadi ada kelainan posisi dari janin misalnya. Jadi apakah misalnya sungsang, ataupun sungsang itu yang kepalanya di atas, ataupun yang lintang, itu tidak bisa untuk lahir normal. Yang ketiga, misalnya bayi besar. Bayi besar, kalau kita di sini acuan kita adalah bayi yang di atas 4 kilo, itu juga tidak dianjurkan untuk melahirkan normal. Kemudian ada kelainan-kelainan pada ibunya, misalnya ibunya ada miom di bagian bawah sehingga menghambat kepala bayinya masuk, ada kista, ada tumor di bagian jalan lahirnya. Jadi intinya harus di screening dulu, ini kehamilannya ini bisa lahir normal atau tidak. Nah, jika seandainya dari hasil screening itu semua aman, artinya tidak ada masalah, baru kita bisa coba normal. Nah, bagaimana sih tipsnya biar bisa lancar melahirkan normal? Yang pertama adalah diseleksi dulu kasus-kasus yang mana boleh lahiran normal, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, perhatikan status gizi. Nah, biasanya ibu-ibu yang gizinya cukup biasanya akan melahirkan dengan lebih mudah. Kebalikannya, misalnya ibu yang gizinya kurang, itu nanti misalnya dia akibat konsumsi intake yang kurang, akibatnya gizi ke ibu dan ke bayinya kurang, bisa jadi anemi dan sebagainya. Nanti ketika proses lahirannya juga bermasalah. Misalnya kalau HB-nya rendah, nanti ujung-ujungnya ketika pas proses melahirkan, kontraksinya itu nggak bisa maksimal. Sehingga dia menjadi prosesnya melambat, ataupun macet, pembukanya nggak nambah-nambah, sehingga berujung dengan sesar. Jadi gizi ini sangat berpengaruh. Dan untuk menentukan status gizi ini, itu bisa konsultasi pada saat antenatal care di bidan atau di puskesmas. Nanti kan biasa dievaluasi ini gizinya cukup atau tidak, berlebih atau tidak, kurang atau tidak. Kemudian dianjurkan juga ibu-ibu untuk rajin beraktivitas. Karena dari statistiknya, ibu yang selama hamil kebanyakan tiduran, kemudian pasif, tidak banyak bergerak, itu proses lahirannya lebih lambat dan lebih bermasalah dibandingkan ibu-ibu yang aktif. Jadi yang banyak aktivitas, yang suka olahraga, berenang, dan sebagainya, itu lebih mudah untuk ketika dia melahirkan normal. Kemudian hati-hati dengan peningkatan berat badan. Jadi pada ibu-ibu yang lahiran normal, biasanya dianjurkan untuk peningkatan berat badannya itu antara 13-15 kg selama hamil. Jadi selama hamil dari sampai 9 bulan, itu maksimal nambahnya sampai 15 kilo, itu maksimal. Jangan naik sampai 30 kilo. Jadi kalau kelebihan berat badan itu nanti pengaruh juga. Biasanya kalau nggak bayinya kebesaran, kadang-kadang lemak yang berlebih itu di bagian paha dan sebagainya itu menghambat ketika
bayinya turun. Jadi dipakai acuan normalnya adalah 13 sampai 15 kilogram selama hamil. Kemudian dianjurkan juga untuk ibu yang hamil untuk latihan pernapasan. Jadi latihan pernafasan itu untuk memudahkan ketika nanti proses mengeden. Jadi biasanya bisa dengan cara ikut-ikut senam, ya ikut senam, kemudian ikut yoga. Jadi sejenis latihan-latihan yang bisa dilakukan pada saat hamil, sehingga nanti ketika untuk proses melahirkan itu dia terbiasa dengan latihan nafas, jadi nggak panik dan bisa teratur dia proses nafas. Kemudian dari penelitian itu ternyata ibu-ibu yang suka mengkonsumsi kurma itu lebih mudah untuk lahiran normal. Jadi itu ada penelitiannya. Jadi dianjurkan untuk selama hamil rajin untuk konsumsi kurma minimal 3 butir ya per hari. Jadi karena penelitiannya gitu. Jadi yang ibu-ibu yang suka konsumsi kurma itu ternyata proses lahirannya lebih lancar dibandingkan yang tidak. Kemudian usahakan untuk ikut senam hamil. Ini tadi berhubungan tadi dengan senam hamil itu kan dia melatih pernafasan, kemudian menguatkan otot-otot panggul, gimana cara melatih mengeden yang benar. Jadi di senam hamil itu biasanya diajarkan untuk melakukan latihan-latihan seperti itu. Di mana bisa melakukan senam hamil? Banyak. Jadi hampir sekarang bidan-bidan praktek mandiri sudah buat senam hamil di rumah, kemudian puskesmas juga ada, rumah sakit juga ada. Jadi rajin-rajin untuk mengikuti senam hamil. Kemudian olahraga. Tadi olahraga ini juga berhubungan seperti tadi, rajin aktivitas. Jadi kalau aktivitas kan secara umum ya. Kalau olahraga ini lebih ke olahraga yang mendukung, menguatkan otot-otot untuk melancarkan persalinan. Nah, olahraga apa yang dianjurkan untuk ibu hamil? Sebenarnya yang paling bagus renang. Itu yang paling bagus. Jadi kalau renang itu dia hampir semua otot dia dilatih, baik itu otot pernafasan, kemudian otot panggul. Jadi ketika renang tuh hampir semua otot dilatih untuk bergerak. Jadi renang, kemudian yoga, pilates, kemudian termasuk tadi senam hamil. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah istirahat. Jadi istirahat yang cukup itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat misalnya si ibu udah berhari-hari istirahatnya kurang, kemudian nggak tidur sama sekali, kadang-kadang. Jadi ketika kita melakukan proses persalinan yang butuh waktu dan tenaga itu, si ibu cenderung sudah kecapean duluan. Jadi nggak bisa maksimal ketika kita suruh untuk mengeden, nggak bisa maksimal karena tenaganya sudah nggak ada karena tadi ya, istirahat yang kurang. Kemudian pada ibu-ibu yang sudah memasuki trimester ketiga, lakukan aktivitas-aktivitas yang membantu kepala janin untuk masuk panggul. Ini juga sering ditanyakan ke kita, dok, gimana sih biar cepat kepala masuk panggul? Mungkin kita kemarin waktu di pertemuan yang udah kita sempat singgung ya. Jadi seperti banyak jalan kaki, kemudian naik turun tangga, kemudian sujud dan sebagainya. Itu kita mungkin kalau yang udah pernah ikut sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang paling penting juga adalah memilih tenaga profesional. Kita mau lahiran di mana gitu loh. Jadi usahakan kalau saya selalu menganjurkan usahakan di penolong yang kompeten yang sudah mengenal Anda. Maksudnya gini, jadi si ibu ini kontrolnya rutin di bidan A ini. Si bidan A ini udah kenal, sudah hafal dengan pasiennya, udah tahu masalahnya apa. Jadi begitu mulai lahiran pindah ke bidan B. Yang nggak tahu sama sekali ini kasusnya gimana, perkembangannya gimana, tentu nggak bisa optimal. Jadi lebih bagus pilihlah penolong yang kompeten yang sudah tahu kasusnya, yang sudah menangani Anda gitu. Jadi jangan loncat-loncat. Nah, itu. Saya kira sih kalau untuk lahiran normal sih seperti itu. Nah, apakah semua persalinan yang tadi direncanakan normal itu berhasil? Belum tentu juga. Makanya saya katakan kalau pasien sering nanya, dok saya bisa normal enggak? Bisa iya, bisa tidak. Pasti itu jawabannya. Karena ada kasus-kasus yang ini dari awal kita lihat normal semua ini. Jadi kita lihat gizinya bagus, kepalanya turun, kemudian ketika kita coba proses lahiran, pembukaannya bagus, lancar. Ujung-ujungnya begitu lengkap, ibunya kecapean.
Akibatnya ujung-ujung sesar juga. Jadi semua persalinan itu tetap ada kemungkinan sesarnya. Gitu. Kebalikannya, misalnya ini pasien dari awal nih ini nggak mungkin Bu, ini kelihatannya nggak bisa normal. Kemudian kita sudah rencanakan ini sesar. Tahu-tahu pembukaan progresnya bagus, bisa lahir normal. Jadi tidak semua itu bisa kita prediksi sebelumnya. Tetapi makanya tadi yang awalnya harusnya normal bisa berakhir dengan sesar. Yang tadi kita prediksi harus sesar ternyata bisa normal. Jadi nggak ada yang 100% pasti. Jadi semua kemungkinan itu tetap ada. Nah, yang paling penting saya tekankan di sini adalah positive thinking. The positive thinking ini sangat-sangat berpengaruh pada proses lahiran. Jika saya lihat gini, jadi seorang ibu yang dari awal dia sudah yakin dia bisa normal, dan ada aja jalannya walaupun sulit, tetap akan bisa lahir. Jadi saya pernah dapat kasus gini, jadi si pasien ini bayi besar, bayinya itu dari WSI udah hampir 4,5 kilo. Kita secara medis 4,5 kilo itu sesar secara medis. Jadi begitu ada tanda-tanda datang ke kita, kemudian kita evaluasi pembukaannya bagus, kita kasih pilihan, Bu, kalau secara prosedur ini pilihannya adalah sesar karena ditakutkan nanti distosia bahu. Jadi kalau yang bayi besar yang kita takutkan kepalanya bisa nongol, bahunya macet, distosia bahu itu. Jadi kalau macet bahu 8 menit tidak bisa dikeluarkan, itu bayinya bisa meninggal. Makanya kenapa kalau bayi-bayi yang di atas 4 kilo dianjurkan untuk sesar. Nah, karena si ibu ini dari awal dia sudah positive thinking, Dok, saya yakin saya bisa, saya yakin bisa. Oke, kita dampingin. Dan memang benar bisa. Jadi lancar, nggak robek sama sekali. Jadi saya katakan di sini bahwa positive thinking sangat mempengaruhi akan hasil. Gitu. Oke, saya kira kalau untuk lahiran normal sih, tipsnya seperti itu. Nah, untuk persalinan sesar, jadi persalinan sesar, kita kan judul ini normal dan sesar nih. Jadi kalau untuk sesar itu sendiri kita bagi menjadi 2. Jadi ada yang elektif itu yang kita rencanakan. Jadi pasiennya dari awal, Bu, ini sudah nggak memungkinkan normal, kita harus jadwalkan untuk sesar. Biasanya yang terjadwal ini lebih mudah, karena ibunya tahu jadwalnya kapan, persiapannya lebih bagus, kemudian kita bisa ngatur waktu. Jadi biasanya kita pakai waktu yang semua lagi on artinya dokter anaknya siap, dokter anestesinya siap, jadi persiapan lebih optimal gitu. Nah, yang kedua adalah sesar yang secara darurat. Jadi sesar darurat itu misalnya kasus misalnya tadi yang kita udah coba normal, tiba-tiba macet, ya sudah, ujung-ujung kita harus lakukan sesar. Kemudian misalnya yang kasus perdarahan, jadi kasus-kasus yang tidak terencana itu di luar yang elektif. Nah, untuk persiapannya, yang tadi saya katakan, kalau yang dari awal sudah kita rencanakan sesar, misalnya pada pasien-pasien bekas sesar, atau pasien yang tadi letak sungsang, letak lintang, yang memang dari awal kita rencanakan normal, itu biasanya persiapannya lebih optimal. Persiapan sebenarnya sama aja, yang penting kalau misalnya pasien mau sesar, itu gizinya harus cukup, tidak dalam keadaan anemi, karena itu berpengaruh pada proses pemulihan luka nanti. Kemudian mental yang paling penting. Jadi mentality juga harus disiapkan ketika mau sesar. Orang yang dari awal takut untuk sesar dan mengalami proses sesar, pemulihannya beda dengan dari awal siap, kemudian dilakukan sesar dan perawatan. Jadi kita lihat nanti dari yang takut ini bangun tidak berani, gerak tidak berani, makan takut-takut. Akibatnya apa? Pemulihannya juga jadi lama. Tapi kalau orang yang secara mentalnya sudah siap ketika kita lakukan sesar, itu cepat, mobilisasinya bisa cepat dia bisa IMD, kemudian nggak terlalu lama dengan ya, tadi situasi yang nggak kondusif tadi. Kalau standar kayak misalnya ya siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kayak buku nikah itu perlu, kemudian persiapkan juga untuk baju ganti, kemudian peralatan bayi. Ya, kalau untuk peralatan bayi ini bagian Bambi nih jatahnya ya. Jadi itu harus disiapkan karena di rumah sakit, walaupun di rumah sakit itu kan kita biasanya sudah ada paket untuk peralatan bayi, tapi itu biasanya nggak cukup. Jadi nanti ketika untuk ganti-ganti si ibu juga harus membawa. Jadi kadang-kadang sering ditanya sama pasien, Dok saya mau SC, apa aja sih yang perlu dibawa? Nah itu yang paling penting ya, dokumen, kemudian dana disiapkan, kemudian
Kecuali kalau yang pakai asuransi, itu biasa pakai asuransi. Kemudian ya tadi peralatan bayi-bayi tadi. Jadi walaupun rumah sakit sudah menyediakan, tetap kita juga bawa. Kemudian baju ganti dari ibu itu kadang-kadang cuma fokus ke bayinya, ibu nggak pakai baju ganti, udah sampai pulang pakai baju operasi gitu. Jadi harus persiapkan dengan ini sih, dengan cermat gitu. Kemudian untuk sesar juga hampir sama juga dengan lahiran normal. Jadi kalau saya selalu menekankan, jadi kepada pasien itu pilihlah dokter yang paham kasusnya. Jadi sama kayak tadi lahiran normal. Kalau misalnya dia ke dokter A atau ke bidan A, lahiranlah di situ. Sebaiknya seperti itu. Kalau untuk sesar juga seperti itu. Jadi kalau dia kontrolnya di dokter A udah sampai selesai, begitu sesar dia lari ke dokter B. Jadi kayak kalau saya sendiri misalnya ketika nangani pasien, saya mau sesar dan ini nggak kenal sama pasiennya, nggak tahu kasusnya gimana, statusnya gimana, seperti kita mau perang, nggak tahu musuh. Musuh, ya. Jadi buta gitu asal kerja. Jadi sangat tidak ini saya katakan sangat tidak nyaman kita mengerjakan sesuatu yang kita belum tahu kasusnya. Jadi kalau istilah kita ngebom gitu, dapat bom yang kita nggak tahu nih meledak atau tidak gitu. Kalau pas kasusnya nyaman aman-aman aja lancar. Pas begitu kena kasus yang misalnya hari-harinya lengket, yang kita nggak siap dari awal, harusnya kita udah siapkan darah dulu dan sebagainya gitu. Makanya saya katakan cari rumah sakit yang kompeten, kemudian dokter yang kompeten dan dokter yang paham dengan Anda. Itu sangat penting gitu. Saya kira itu sih. Kalau untuk sesar nggak terlalu banyak kan kita yang harus persiapan karena itu kan istilahnya udah akhir lah udah. Oke, ini pertanyaan udah banyak dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari Fadia Rifain. Saya udah usia 40 tahun, sudah 12 tahun menikah dan baru hamil. Apakah berisiko melahirkan normal mengingat saya juga punya riwayat asma? Oke, untuk kasus seperti itu kita masukkan ke termasuk bayi mahal. Jadi high social value baby. Jadi bayi mahal itu misalnya yang umur ibunya udah tua baru hamil, ataupun dia menikah sudah lama baru hamil. Ibu-ibu yang program dulu baru hamil, misalnya kayak dia bayi tabung kah, yang untuk hamilnya itu tidak mudah. Iya. Jadi untuk hamil tidak mudah. Untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya kalau dibilang boleh normal atau tidak itu relatif gitu loh. Bedanya gini, kalau misalnya pasien lahiran normal, itu banyak hal yang bisa terjadi pada proses lahiran. Banyak hal, walaupun didampingi dengan baik, belum tentu yang namanya manusia juga tetap ada kemungkinan loss-nya. Dikhawatirkan ketika kita coba lahiran normal dan bermasalah, bayinya katakanlah something, paling jelek katakan sampai meninggal bayinya. Untuk hamil lagi belum tentu mudah. Jadi belum tentu akan bulan 1 tahun akan hamil lagi, belum tentu. Jadi pada kasus-kasus seperti ini, pilihan pertama adalah sesar. Jadi pada pasien-pasien yang susah hamil, apalagi tadi 12 tahun menikah, usia udah 40 tahun, itu udah sangat-sangat mahal sebenarnya. Jadi kalau untuk kasus ini, kalau saya lebih rekomendasikan untuk lahiran sesar, kalaupun mau dicoba normal, itu di rumah sakit yang betul-betul dokternya bisa jaga di situ, bisa dampingin. Jadi kalau bisa mendeteksi, oh ini ada normal, oh ini enggak. Masalahnya di Indonesia jarang dokter kandungan yang jaga gitu. Biasanya tetap bidannya kan, bidan yang periksa, begitu ada masalah, telepon dokternya. Nggak ada dokter duduk di situ, jagain kan nggak ada. Kalau di luar negeri beda, di luar negeri itu kayak di Singapura atau di Amerika itu dokternya shift, jadi jaga shift. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu ada dokternya di situ. Jadi jam 12 gini. Kalau ini kan kita nggak, dokternya 24 jam. Jadi kapanpun dipanggil kita harus datang gitu. Jadi nggak pakai shift-shiftan gitu. Akibatnya apa? Nggak mungkin kita 24 jam di rumah sakit. Otomatis kita di rumah. Bidannya yang shift-shiftan. Jadi begitu ada telepon baru kita datang gitu. Nah, kalau yang tadi kasus bayi mahal tadi ditakutkan ada miss tadi, ada kelewat tadi, jeleknya bayi bermasalah, untuk hamil susah. Jadi lebih bagus untuk kasus gini lakukan sesar. Sesar aja. Ya. Oke. Ya, lebih aman lah ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Bunda Astri Fauzan. Dokter, Ari-Ari di bawah usia 36 minggu, apakah bisa bergeser dengan makan yang banyak BB bayi 2.700? Maksudnya gimana ini ya, dokter? Ini kemarin kita juga udah pernah bahas ya di pertemuan yang lalu. Ya.
Jadi gini Bu, kalau ari-ari itu, kalau saya selalu menganalogikan dengan akar pohon. Jadi kalau misalnya ini ada suatu ruangan, kemudian ini pohon, kita tempel di sini, kemudian akar tumbuh dari situ. Akar itulah ari-ari. Ari-ari tempat janin menyerap nutrisi dari ibu. Jadi kalau pas lahir dia nempelnya di atas, ari-ari tumbuh di atas. Kalau pas lahirnya di bawah, nempel di bawah, dia tumbuhnya dari bawah. Itulah yang disebut dengan ari-ari placenta previa, ari-ari di bawah. Bisa geser enggak? Ari-ari itu kayak akar, dia nggak akan bisa geser pindah-pindah enggak? Kalau kehamilan di bawah 27 minggu, itu rahim belum maksimal membesar. Ketika dia membesar, makin lama makin besar, ari-ari itu naiknya kemana? Kalau naik ke atas, ya sudah aman. Kalau dia tetap di bawah, tetap nutup. Jadi kalau di atas 27 minggu, ari-ari di bawah sudah selesai. Nggak akan mungkin dia pindah kiri kanan lagi, nggak mungkin. Jadi pilihannya cuma sesar. Jadi nggak ada, oh nanti makan A, makan B, suruh makan ikan apa gitu. Ada juga di mitosnya kalau pingin ari-arinya geser, makan ikan. Saya pernah waktu di apa itu, di Sampang kalau nggak salah. Jadi suruh makan ikan ini tuh biar ari-arinya naik. Jadi nggak bisa. Jadi kalau udah di atas 27 minggu, 28 minggu, sudah didiagnosa dokternya ari-ari nutup. Nutup itu kan macam-macam, ada yang nutup sempurna, ada yang nutup sebagian, ada hanya di bagian bawah. Jadi hanya dokternya yang bisa menentukan nanti waktu periksa, oh ini Bu masih bisa dicoba normal dulu tapi di rumah sakit. Oh ini nggak bisa nih, harus sesar gitu. Jadi ikuti saran dokternya aja. Kalau dokternya mengatakan sesar, ikut aja. Karena hari-hari di bawah itu sangat beresiko kalau dicoba normal, karena risiko perdarahan. Kalau sampai perdarahan, apalagi perdarahannya di bidan, resikonya bisa bayinya meninggal, malah paling parah bisa ibu-ibunya ikut gitu. Jadi sesar sih kalau untuk kasus gitu. Ya, disiapkan aja berarti Bu. Iya, siapkan mentalnya aja. Dari pertanyaan dari Bunda Gea Maga. Dok, anak pertama lahir normal, kedua juga normal, tapi yang kedua jahitannya terlalu panjang, Dok. Katanya kalau hamil lagi harus sesar. Bener ya, Dok? Oke, jadi gini, kalau lahiran normal itu kan ada salah satu komplikasinya ruptur perineum namanya. Ruptur perineum, jadi maaf ya. Jadi ini vagina, kemudian ini anus. Ada area di antaranya nih, antara vagina dengan anus. Dan ini yang paling sering robek. Jadi kalau untuk robek grade 1, grade 2, jadi hanya sebagian aja dijahit, itu tidak ada masalah. Tapi kalau robekannya parah, apalagi sampai ke anus, otomatis ketika dijahit, itu area di bagian jahitan itu jadi jaringan parut. Tidak akan sama dengan jaringan sebelum dijahit. Dia lebih kaku. Nah, untuk kasus-kasus grade 4 seperti ini, kalau dicoba normal, itu otomatis akan robek lagi dengan lebih parah. Karena jahitan tadi nggak akan maksimal, nggak akan bisa seperti normal. Dia yang namanya jaringan sudah terluka, kemudian dijahit, dia jadi parut. Jadi lebih kaku dibandingkan jaringan sekitarnya. Ketika kepala bayi masuk, dia akan tertarik tadi. Karena dia rapuh, otomatis robekannya lebih parah. Ngejahitnya lebih sulit lagi. Jadi kalau nanti misalnya sudah pernah di repair, kemudian lahiran normal dan robek lebih parah, itu ngejahitnya setengah mati. Kita udah pernah ngerjakan, itu bisa lepas, nyambung. Ada malah yang nggak bisa jadi. Akibatnya apa? Jadi nyampur. Anusnya kalau buang air besar masuk ke vagina, jadi sulit nanti nangani. Jadi kalau saran saya sih kalau untuk repair berat pada vagina di perineum itu sebaiknya jangan lagi dilewati oleh kepala bayi. Jadi pilihannya sesar memang. Jadi saya setuju dengan anjuran dokternya untuk jangan dicoba normal untuk repair yang berat seperti itu. Harus lebih amannya lagi aja, Dok ya. Mikir lebih amannya. Ya. Yeah. Oke, pertanyaan dari Bunda Khadijah 405. Anak saya pertama nggak malas, Dok. Ini anak kedua. Oke. Ini ngomong masalah capek. Saya skip aja dulu, soalnya nggak berhubungan ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ai Permatasari. Usia kandungan berapa, Bu? Kandungan berapa boleh mulai yoga, jimbal, sama berenang, Dok? Berapa minggu ini, Dok? Sebenarnya enggak ada batasan khusus sih, dari usia kehamilan berapapun boleh, tapi memang kita anjurkan mulai trimester kedua. Mulai trimester kedua itu sudah boleh mulai latihan olahraga. Kalau trimester pertama sebenarnya kalau nggak ada keluhan boleh-boleh aja. Cuma biasa trimester pertama ini kan problemnya banyak.
Jadi yang ada risiko keguguran, kemudian ada yang mual muntah yang berlebihan. Jadi jangankan disuruh olahraga, untuk aktivitas biasa aja susah kalau untuk trimester pertama karena tadi mual muntah. Jadi kalau nggak ada keluhan trimester pertama sudah boleh. Tapi kalau misalnya ada keluhan tadi mulai trimester kedua itu boleh mulai untuk olahraga. Gitu. Sesuaikan dengan kondisi aja. Jadi jangan dipaksakan. Yang penting tetap beraktivitas dan ikut program senam hamil di bidan. Biasanya sudah ada paketnya itu nanti. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Anggra ini. Kalau BB di bawah normal bisa lahiran normal nggak ya, Dok? Kalau berat badan bayi itu sebenarnya kan idealnya itu antara 2,5 sampai 3,5. Jadi kalau berat di bawah 2,5 kg sebenarnya ya, untuk lahiran normal masih tidak ada masalah selama tidak ada kontraindikasi untuk dilahirkan normal. Tapi beda halnya dengan bayi prematur. Kalau bayi prematur kadang-kadang itu kan tulang kepala bayi itu kan belum terlalu ini ya, dia masih terlalu lunak. Kalau bayi-bayi yang prematur atau bayi-bayi yang IUGR, pertumbuhan janin terhambat, itu kadang-kadang dengan dia lahir normal itu trauma ke kepala janinnya lebih besar dibandingkan kalau dia sesar. Makanya kalau pada pasien-pasien IUGR itu yang pertumbuhan janin terhambat. Dia usia kehamilannya udah cukup bulan, tapi berat badannya kecil. Jadi janin-janin yang terganggu pertumbuhannya itu memang lebih aman dilakukan sesar dibandingkan dicoba lahir normal. Karena tadi faktor kepala janinnya itu yang tidak bisa menahan ketika dia proses mulahir itu kan dia membuka jalan. Otot-otot ibu itu didorong, otot-otot panggul itu didorong sehingga buka jalan lahir. Jadi kepalanya ini nggak kuat untuk nahan dorongan tadi, sehingga biasanya resiko kejang pada bayi, kadang-kadang ada pecah pembuluh darah otak bayi, jadi komplikasi ke bayinya lebih besar dibandingkan kalau dia dilakukan sesar. Tapi kalau untuk bayi prematur kadang-kadang masih bisa lahir normal selama prosesnya lancar, nggak ada masalah.